Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh datang lagi bersekutu bersama-sama, berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi, dan kita percaya kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna, yang kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya janji setiamu, bahwa sekali-kali engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan sekali-kali pun engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang ajaib, penyertaanmu yang sempurna, yang terus engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya tangan kuasamu yang terus terkadang melindungi, menjagai kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, sekalipun bumi sedang bergoncang hari-hari ini. Sekalipun banyak persoalan, permasalahan dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, sebab kami percaya Engkau Allah beserta dengan kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami menyembah, kami bersyukur, kami memuji kepadamu. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali mereka katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku
Mari katakan Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ya ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, amin haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Haleluya. Kami datang menyembah, kami datang bersyukur, sebab Kau Allah yang ajaib. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjagai kami, Kau yang selalu ada bagi kami di sepanjang hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau tak pernah biarkan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami tak takut,
genas pada Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sebab Engkau Immanuel bagi kami. Engkau yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tetap sama. Kau tetap sama. Sebab itu kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Kami tidak bimbang berjalan di dalam dunia yang jahat. Kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami selamanya. Haleluya. Sebab kami percaya pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Engkau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Dan biarlah perkenanan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Lewati semua, haleluya, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak ya, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sungguh kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Anugerah yang besar yang Kau nyatakan di atas kayu salib. Engkau mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berlayak di hadapan hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Perkenanan-Mu yang menjadi bagian hidup kami, sehingga kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal dalam kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami masih boleh berdiri teguh di atas iman kami. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami, yang terus menuntun kami dan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Dan kami mau taat kepada pimpinan tuntunan Roh-Mu, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Engkau, mengalahkan setiap godaan dan tipu muslihat si jahat. Dan kami percaya Engkau yang melindungi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati bersyukur kepadamu. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, sekalipun dunia sedang bergelora. Ada banyak kejahatan, ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan yang terjadi di sekeliling kami, bahkan di dalam hidup kami. Tapi kami tidak gentar, kami tidak takut, sebab ada Engkau Tuhan yang setia, yang menyertai hidup kami. Bahkan Engkau bukan saja sekedar menyertai kami, tapi Engkau selalu bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu-Mu, bukan waktu kami. Dan Engkau menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Sekalipun terkadang sulit bagi kami untuk menyelami pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir.
Tapi biarlah kami terus belajar setia kepadamu. Kami melakukan bagian kami dan Engkau melakukan bagian-Mu, Tuhan. Untuk Bapa kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan kami tetap percaya seperti hari-hari lalu Kau menyertai kami. Hari ini bahkan sampai selamanya. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bapak terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mau sambut lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi, berkumpul di dalam namanya untuk kita sama-sama memuji, menyembah, dan kita mendengar dan belajar firman Tuhan. Ya, selamat datang bergabung. Ada yang nama Indah. Oh, dari air hitam juga ya? Oh, oke. Puji Tuhan. Selamat bergabung ya. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-11. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, seminggu kita sudah lalui berjalan bersama-sama Tuhan dan secara khusus di dalam koram Deo kita belajar dari Matius pasal 24. Dan secara khusus itu bicara tentang akhir zaman. Artinya apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Hari di mana kita hidup. Dan kalau kita belajar peta zaman, sesungguhnya akhir zaman itu kan sejak kenaikan Yesus 2000 tahun ini sudah disebut akhir zaman. Makanya kita yang ada hari ini, kita sesungguhnya adalah akhir daripada akhir zaman itu. Karena kalau bicara tentang peta zaman kan memang ada 3 skala besar di dalam peta zaman, yaitu zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh. Dan masing-masing zaman itu 2000 tahun. Mulai dari Adam jatuh dalam dosa sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Ishak sampai Yesus disalib itu juga 2000 tahun. Itu sejak Ishak hendak dipersembahkan di Gunung Moria, tetapi yang kemudian diganti dengan domba oleh Allah yang disediakan. Dan kemudian 2000 tahun yang terakhir zaman Roh, yaitu sejak pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem sampai nanti Yesus datang kali yang kedua. Itu zaman Roh, akhir zaman. Dan kita tahu kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Tapi maksud saya kita tidak usah memusingkan kapannya, karena firman Tuhan sendiri katakan bahwa seorang pun tidak ada yang tahu kapan tepatnya. Tapi saya percaya Allah kita itu seorang perancang, arsitek yang detail. Bagaimana dia menciptakan bumi dengan segala isinya. Bahkan sampai hari ini dia mengatur alam semesta ini dengan cermat. Maka saya percaya setiap janjinya itu pasti akan digenapi. Apalagi secara khusus berkaitan dengan Yesus yang seringkali juga saya ajarkan. Itu ada 5 peristiwa besar dalam kehidupan Yesus
yaitu pertama kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, 4 hal yang pertama itu tadi sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Bahkan padahal peristiwa itu sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Di zaman Bapak, zaman anak, itu sudah dinubuatkan dan semua sudah digenapi. Maka saya percaya janji Yesus ketika dia naik ke surga yang disampaikan oleh malaikat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maaf, Kisah Rasul pasal yang pertama. Nah, di situ kita juga percaya itu juga pasti akan digenapi. Nah, berkaitan dengan hal itu, kan hari-hari ini kita belajar dari apa yang Yesus katakan, apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya kali yang kedua. Dan kita sudah belajar ada Mesias palsu, akan ada peperangan, akan ada bencana alam, gempa bumi, kelaparan, bahkan aniaya. Dan firman Tuhan katakan itu baru permulaannya. Dan kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Mesias palsu yang saya katakan bukan saja memang orang yang mengaku sebagai Mesias, tapi berbicara juga tentang ada begitu banyak tawaran-tawaran untuk kita mengalami kebebasan dari persoalan kita. Dan hati-hati karena akan ada banyak yang palsu. Tawaran-tawaran kebebasan yang palsu yang bukan membuat kita bebas, malah kita masuk pada jebakan yang lebih berat lagi. Nah, hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa menjelang hari-hari itu bahwa akan banyak nabi palsu yang muncul dan pekerjaannya apa? Menyesatkan banyak orang. Nah, tentu seperti yang saya pernah katakan, dulu saya hanya berpikir secara sempit. Mungkin semua orang sedang menunggu-nunggu, waduh ini siapa ya yang akan jadi nabi palsu di akhir zaman ya. Orang berpikir mungkin itu nanti ada seorang pendeta besar yang sangat terkenal, dan kemudian tiba-tiba dia mengajarkan hal yang salah, hal yang sesat, sehingga menyesatkan banyak orang. Ya, mungkin saja itu juga menjadi bagiannya, nggak salah. Tapi hari-hari ini, ketika semakin saya mendalami firman dan membaca situasi zaman dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, maka saya cukup sependapat dengan sebuah pemahaman bahwa yang bisa menjadi nabi palsu itu salah satunya adalah media sosial. Nah, kembali kalau kita belajar tentang nabi, nabi itu kan tugasnya itu adalah sebagai penyampai berita, penyampai pesan. Itu tugas nabi, itu tugas utama nabi, yaitu menyampaikan berita, menyampaikan pesan. Nah, tapi yang firman Tuhan katakan masalahnya dia ini palsu. Artinya berita, pesan yang disampaikan itu pasti palsu. Karena tujuannya apa? Menyesatkan. Nah, kalau bicara tentang esensi dari nabi palsu yang saya katakan, dia menyampaikan pesan, menyampaikan berita, dan tentu dalam konteks nabi palsu, dia menyampaikan hal-hal yang palsu, hal-hal hoax, dengan tujuan menyesatkan. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, maka saya sependapat dan sepaham dengan pemahaman yang saya tahu hari-hari ini, bahwa media sosial sekali lagi adalah salah satu yang bisa menjadi nabi palsu akhir zaman. Kenapa? Karena hampir semua orang. Saya berharap sih kita berarti masuk di bagian yang di luar hampir tadi, hampir semua tadi. Sekalipun kita hanya sebagian kecil, tapi nggak apa-apa. Jangan menjadi
seperti hampir semua orang. Atau kalau seperti bahasa di dalam Matius pasal 24 nanti ayat yang ke-12 untuk besok, maka kebanyakan orang. Nah, jadi saya berharap kita bukan masuk golongan kebanyakan orang, atau kalau yang saya sampaikan pagi hari ini, hampir semua orang. Nah, kalau hampir itu kan berarti nggak semua orang. Dan sekali lagi saya berharap kita tidak termasuk pada hampir semua orang tadi. Hampir semua orang, saya katakan hari-hari ini sangat tergantung. Bukan hanya bergantung, tapi sangat tergantung. Bahkan sangat terpengaruh atau dipengaruhi dengan yang namanya media sosial. Terlepas media sosial itu hanya dalam bentuk iklan, dalam bentuk hiburan, atau bahkan dalam berita atau pesan-pesan. Tapi yang saya tahu, hampir semua orang itu sangat tergantung dan terpengaruh oleh yang namanya media sosial. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu di media sosial, enggak. Tetapi hati-hatilah, karena media sosial bisa menjadi salah satu nabi palsu yang menyesatkan kita. Makanya dulu kita sering dengar gini, waduh jadi korban iklan deh gua. Nah, berarti kan merasa tersesat sudah. Nah, itu masih syukur, masih sadar kalau tersesat Bapak Ibu. Karena seperti berkali-kali saya katakan, iblis itu bukan cuma sekedar mau membuat kita tersesat jalan atau salah jalan. Tapi iblis itu mau menyesatkan pikiran kita. Kalau masih jadi korban iklan terus sadar, itu berarti kan baru sampai tahap, aduh ternyata salah, gua ketipu deh sama iklan. Nah, itu masih syukur-syukur Bapak Ibu. Akhirnya kan kita stop beli produk tersebut. Akhirnya kita nggak mau lagi pakai produk tersebut. Karena akhirnya tertipu dengan iklan. Tetapi ada begitu banyak berita hari-hari ini, dan itu bisa menyesatkan bukan saja jalan kita, tapi menyesatkan pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah sampai tersesat, wah itu susah. Karena kita pikir, kita merasa, kita benar. Makanya bicara tentang palsu, barang-barang palsu itu pasti dibuat akan sedemikian rupa, sampai benar-benar mirip banget. Hingga serupa tapi tak sama. Sehingga ada begitu banyak orang yang kesulitan untuk membedakannya. Hari-hari ini ada sebuah negara yang besar, wah itu negara yang benar-benar hebat. Apa saja yang dibuat bisa ditiru. Nah, tapi kalau di dalam dunia ini kan masalahnya, ya kita nggak bisa ngomong mana yang asli, mana yang palsu. Karena benda-benda itu yang memang diciptakan untuk dipakai, tinggal saja kualitasnya yang berbeda. Ya itu it's okay lah. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, maka kebenaran itu harus kita pahami, harus kita mengerti, harus kita pegang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang kita percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan, bukan buku yang berisi firman Tuhan, tapi firman Tuhan. Artinya Kejadian sampai Wahyu itu semua firman Tuhan, itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, itu adalah Allah sendiri. Nah, baru kita tahu, ini asli. Nah, baru nanti berita-berita yang tidak sesuai dengan firman, yang bertentangan dengan firman, itu palsu. Nah, kalau secara nyata-nyata, ya jelas, kalau bagi orang yang suka baca firman, merenungkan firman, langsung tahu, ini nggak benar nih ajarannya. Nah, masalahnya sekali lagi, iblis itu caranya halus, dia menipu, dia bapak pendusta. Dan yang kedua, cilakanya banyak orang Kristen menamakan diri Kristen, tapi nggak banyak tahu tentang
firman. Kan seperti Pak Ramli sudah sampaikan, kalau kita mau tahu caranya membedakan uang palsu dan uang asli, jangan sibuk belajar uang palsu, tapi belajarlah uang asli sampai engkau benar-benar paham yang namanya uang asli itu seperti ini. Sehingga ketika kita menemukan uang yang berbeda, walaupun perbedaannya hanya sangat sedikit kecil, oh ini palsu. Karena kita benar-benar paham. Makanya dua hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, ya yuk kita semakin mengenal tentang Tuhan kita. Dan yang kedua, yaitu kita berjaga-jaga. Kan ada beberapa kata di pasal ini, waspadalah, berjaga-jagalah. Nah, sekali lagi kembali kepada media sosial yang saya katakan bisa menjadi salah satu nabi palsu. Karena yang saya katakan tadi, hari-harinya orang sangat tergantung dan sangat terpengaruh dengan yang namanya media sosial. Tentu sekali lagi, saya tidak melarang Bapak Ibu aktif di media sosial, tapi sekali lagi berjaga-jagalah dan waspadalah, khususnya tentang berita. Apalagi berita-berita yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak hoax, ada begitu banyak berita palsu. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi, apalagi selama 1,5 tahun lebih selama pandemi, ada begitu banyak hoax, ada begitu banyak berita palsu. Dan itu menyesatkan banyak orang. Sehingga orang hidup dalam ketakutan. Dan saya berkali-kali katakan orang kalau hidup dalam ketakutan, ya sudahlah, pikirannya sudah sesat, dikasih tahu juga nggak bakalan. Karena orang sesat itu nggak sadar kalau dia tersesat, dia pikir dia benar. Tapi biarlah kita yang ada di tempat ini, kita mau terus berjaga-jaga dan berawas-awas. Ya kita bersyukur hari-hari ini Indonesia semakin baik. Bahkan 2 hari yang lalu di Papua, di Jayapura tepatnya, sudah bisa lakukan PON ke-20. Wow, rasanya sudah lega. Tapi kan baru bernafas lega, sudah muncul berita. Ya kita berharap ini bukan soal benar atau enggak, kalau yang tentang gelombang ketiga. Tapi maksud saya jangan sampai itu mengintimidasi dan mempengaruhi kita. Prinsipnya akan tetap sama seperti apa yang saya katakan sejak awal pandemi. Kita percaya perlindungan Tuhan dan kita tetap taat protokol kesehatan. Apalagi kita sudah vaksin, saya percaya kita punya perlindungan yang kuat di dalam Tuhan. Dan ada cara yang Tuhan pakai, salah satunya vaksin. Itu salah satunya saja. Kalau imun kita mau kuat, ya sebenarnya kita harus pola tidur cukup, pola makan sehat, olahraga, berjemur. Nah, itu yang harus tetap kita lakukan. Artinya jangan lengah. Tapi jangan sampai akhirnya berita itu mengintimidasi, membuat kita takut. Nah, jadi hari-hari ini sekali lagi firman Tuhan katakan akan banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan. Sekali lagi salah satunya itu adalah media sosial. Karena apa? Sekali lagi karena hampir semua orang sangat tergantung dan sangat terpengaruh. Tapi mari saya pagi hari ini mengajak setiap kita, biarlah kita hanya sangat tergantung dan terpengaruh oleh firman Tuhan, berita dari surga, supaya hidup kita terlindungi. Karena seperti lagu lama yang sering juga saya katakan, di tengah berita-berita yang menggemparkan, mari kita terus berlindung kepada sabda Allah, yaitu firman Allah. Artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Semua apa-apa, apa kata firman. Supaya kita tidak tersesat. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Dan saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu. Mungkin ada dapat hal-hal yang baru yang Tuhan ingatkan untuk kita waspada dan berjaga-jaga berkaitan dengan nabi palsu. Ya, tentu kita tidak menyinggung nabi-nabi
palsu dari agama lain, karena kita hanya mau bicara dalam konteks koridor kekristenan kita. Oke, Tuhan memberkati. Ibu Midianti mau sampaikan sesuatu? Shalom, puji Tuhan. Saya memang dapatnya tentang nabi palsu. Tapi nabi palsu itu dikatakan di dalam Roma 16 ayat 18 itu begini. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu, saya beberapa waktu lalu itu pernah mendengar dari orang-orang yang bukan Kristen ya. Mereka itu katakan begini, orang Kristen itu baik-baik. Mereka itu mudah dipengaruhi. Kalau mereka itu penuh belas kasihan. Kalau kamu mau minta pertolongan, datang aja pada orang Kristen, katanya gitu. Karena orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu benar-benar tulus hatinya. Di Roma 16 ayat 18 dikatakan begini, jangan sampai orang-orang yang tulus hatinya itu ya dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak melayani Kristus, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dibingungkan oleh kata-kata yang muluk gitu. Itu peringatan yang ada di dalam Roma pasal 16. Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan media sosial, ya itu adalah berita-berita ya. Berita-berita atau bisa dikatakan kata-kata ya, berita itu kan berasal dari kata-kata yang ditulis ya, yang muluk-muluk gitu, yang menyesatkan gitu. Nah, Bapak Ibu, di balik kata-kata yang menyesatkan atau berita atau apapun media sosial itu pasti ada orang. Ya kan? Ada, bahkan kadang-kadang bukan satu. Itu suatu kumpulan orang atau lembaga kah apalah begitu, itu yang sengaja akan menyesatkan. Itu iya, maka ada orang atau lembaga mengeluarkan uang banyak sekali untuk membuat hoax. Oh, Bapak Ibu, kalau tahu yang begitu itu sebenarnya ngeri kita tuh. Karena omongannya itu benar-benar memutarbalikkan fakta, dibumbui dengan perkara yang muluk-muluk. Ya, kalau membandingkan dengan berita yang benar gitu, kita kadang-kadang ngeri melihat apa yang mereka lakukan itu. Dan satu hal yang menjadi tujuan mereka itu adalah menyesatkan. Nah, menipu kan? Menyesatkan dan menipu. Wah, kalau tahu begitu itu Bapak Ibu, lebih baik memang benar nggak melihat deh, nggak baca media sosial yang seperti itu. Ya memang benar sekarang ini negara kita sudah lewat ya dari siklus kedua ya dari pandemi. Yang kemarin yang banyak rumah sakit penuh ya, banyak orang mati, orang ngubur di satu kuburan tuh di Surabaya itu sehari itu ratusan orang. Nih Bapak Ibu,
kalau ingat yang begitu kita harus bersyukur terus ya. Sampai sekarang sudah reda ya. Tapi ini terjadi sekarang di Malaysia ya. Di sana angka kesakitan meningkat lagi. Karena apa? Karena mereka tidak taat prokes, protokol kesehatan. Jadi kuncinya pandemi COVID ini, kita sudah divaksin is okay ya. Tapi protokol kesehatan itu sangat penting. Karena virus yang mutasi, kan sekarang Amerika juga kacau lagi. Rumah sakitnya kewalahan lagi. Namun kemarin saya ini berita senang bagi saya ya. Setelah ibadah perjamuan kudus, kemarin di gereja kami ada perjamuan kudus oikumene. Saya ibadah ke Surabaya. Nah, terus saya bilang suami saya, ayo kita ke mall. Nge-mall deh, berdua nenek kakek nge-mall. Ternyata mudah. Aplikasi Peduli Lindungi itu ada kan, kita scan gitu. Tempat tujuan kita scan. Itu kita klik, kita tempelkan di barcode mereka, oh ya, kita boleh masuk. Ya sudah lumayan, banyak orang. Kami makan di mall ya, kami beli belanja gitu di mall. Ya banyak orang, sudah banyak Bapak Ibu. Tapi mereka saya lihat prokes semua. Mereka pakai masker semua. Di masing-masing toko itu ada hand sanitizer. Nah, kita jaga seperti itu ya Bapak Ibu, supaya kita tidak masuk dalam siklus ketiga yang berat. Gitu. Kalau toh masuk siklus ketiga yang nggak berat gitu aja. Supaya, nah itulah juga satu bentuk dari kita mewaspadai suatu keadaan yang berat ya. Bukan cuma nabi palsu, tapi keadaan yang berat kita juga. Saya waktu masuk dalam pandemi ini, saya dulu bilang begini, ayo doa. Doa kepada Tuhan supaya kita bisa lewat waktu ini sampai tahun 2022. Nah, keluarga saya bilang begini, loh jauh-jauh banget, masa sih sampai nanti 2022? Sudahlah, kita berdoa saja kepada Tuhan supaya kita bisa lewat gitu. Nah, puji Tuhan, saudara saya, keluarga suami saya itu nggak ada yang jadi korban, karena kami benar-benar setelah berdoa kami taat mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah ya, harus divaksin, itu nggak ada yang menolak. Jangan menolak vaksin. Vaksin itu mana gratis lagi ya, kalau beli sendiri ratusan ribu lagi, nah kan ya jangan menolak, enak loh, sudahlah ikut aja. Ada yang ngomong itu vaksinnya Sinovac percuma itu ini. Nah sekarang ketahuan lagi kenapa Malaysia ada virus sekarang itu yang di luar Delta deh, apalagi namanya itu ya, yang untuk siklus ketiga ini. Nah itu karena mereka itu vaksinnya bukan Sinovac justru banyaknya. Nah Bapak Ibu, itulah kita ini hidup di negara Indonesia ini, negara yang banyak membuat negara-negara lain, rakyat-rakyat lain itu, negara lain itu iri kepada kita. Iri, benar-benar loh. Bayangkan di kita ini, kalau mau dingin bisa cari dingin, mau cari hangat bisa, mau ke pantai bisa, mau ke gunung bisa, semuanya bisa. Gitu. Coba kalau hidup di negara 4 musim, ayo di sana yang Finlandia lah, apalah kemarin itu kan Piala Sudirman di Finlandia ya. Wah itu berat Bapak Ibu ya. Nah itulah ya,
Itu yang saya dapat hari ini dan kesaksian saya, kita berbahagia deh, bersyukur kepada Tuhan, kita hidup di Indonesia, ya nabi palsu, udahlah kita minta pertolongan Tuhan aja, supaya kita bisa tahu, oh ini ajarannya bukan ajaran firman Tuhan, ya udah kita jauhin gitu. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi ciri-cirinya jelas ya, manis, muluk-muluk, berlebihan, nah, tapi tujuannya menyesatkan. Jadi dan ujungnya akhirnya itu mengintimidasi kita dan mempengaruhi. Nah, jadi jangan sampai media sosial itu yang mempengaruhi hidup kita. Nanti terlalu banyak lihat yang viral-viral. Oh, kalau suami selingkuh digerebek rame-rame, oh, bukannya diampuni, bukannya diterima, digerebek rame-rame. Wah, seakan-akan viral. Itu contoh saja. Sehingga sangat terpengaruh. Nah, jadi pagi hari ini saya lagi waspadalah dan berjaga-jagalah, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena hari-harinya akan banyak berita-berita yang menyesatkan. Tapi berlindunglah dalam firman supaya kita tidak tersesat. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu hati, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini setiap kami bisa bangun di pagi hari, datang di hadirat-Mu, menyembah, memuji, dan menikmati segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang di pagi hari ini Tuhan, terus meneguhkan, terus membuat kami lebih lagi percaya hanya kepada Engkau, dan berharap hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Segalanya dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapak. Dan juga Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu kepada keluarga Ama Alien Tuhan, di mana cucu laki-lakinya telah lahir ya Bapak. Biarlah Tuhan memberkati cucu laki-lakinya ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada ibu dari cucu Ama Alien ini ya Bapak. Dan juga Tuhan juga memberikan kesehatan kepada Ama Alien Tuhan, di mana juga akan ikut menjaga bayi ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Ama Alien dan keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa kepada Lala, anak daripada Ibu Yani ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada di dalam keluarga ini, dan Tuhan terus tolong Lala ya Bapa, di mana organ jantungnya kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati Yani, bahkan suaminya juga ya Bapa. Biarlah mereka juga semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur di mana bangsa kami Indonesia pada saat ini Tuhan sudah lebih baik Tuhan, di mana pandemi boleh berlalu ya Bapa. Dan juga Tuhan, di mana siklus ketiga akan ada, tapi kami percaya, kami terus berharap hanya kepada Tuhan, bahwa kami bisa melalui, bahwa kami terus bisa melewati di mana ada siklus ketiga nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana vaksinasi di Indonesia boleh berjalan dengan baik, dan juga setiap masyarakat di Indonesia boleh divaksin ya Tuhan. Kami juga berdoa buat perekonomian di atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari lebih baik Tuhan, dan perekonomiannya terus maju ya Tuhan, dan perputaran roda perekonomian terus berjalan dengan lancar ya Bapa. Dan juga kehidupan setiap rakyat Indonesia boleh lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Presiden kami, Pak Joko Widodo. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik, dan terus memberi dia hikmat-Mu ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan, membawa bangsa kami lebih maju lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami, wakilnya Tuhan, dan juga staf menteri yang ada, bahkan anggota Dewan,
juga Tuhan berkati. Biarlah setiap mereka Tuhan yang memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan, mereka menjadi satu kesatuan hati Tuhan. Hanya satu fokus di mereka ya Tuhan, yaitu membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan juga provinsi di mana kami tinggal Tuhan. Baik di Jambi, baik di Jawa Timur Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Di sekeliling di mana kami juga tinggal Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami serahkan bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, terima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, Bapak, kami juga mau satukan hati kami berdoa untuk Indah hari ini. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia yang sudah Kau nyatakan atas hidupnya, sehingga dia menerima Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sungguh kuatkan dan teguhkan hatinya, sekalipun mungkin ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak intimidasi dan tekanan, tapi kami berdoa biarlah kuatkan dan teguhkan hatinya supaya dia tetap berpegang teguh pada janji firman-Mu. Bahkan hidupnya akan jadi berkat bagi keluarganya sehingga melalui hidup Indah Tuhan, keluarganya yang lain juga mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran. Hatinya tetap tinggal tenang dan percaya, itu letak kekuatannya Tuhan. Dan hikmat-Mu menyertai setiap perkataan-perkataannya, mendatangkan berkat, mendatangkan damai bagi keluarganya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasih-Mu tercurah, kemurahan-Mu dinyatakan atas hidupnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami beraktivitas sepanjang hari ini dalam penyertaan tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi.